seluruh dunia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lidi Jawa. Kekerasan seksual dan celana anti perkosaan. Melalui media online gatra.com dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita mendengar berita ini. Nofri Finit, 34 tahun, Kepala Dusun 3, Desa Oemolo, Kecamatan Amabi, Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Januari 2022 lalu, ditangkap buser Polres Kupang karena memperkosa Bunga, seorang siswi SMA berusia 15 tahun yang juga adalah tetangganya. Aksi bejat oknum kepala dusun ini dilakukan tanggal 29 Desember 2021 lalu. Saat itu, korban sedang tidur sendirian di rumahnya, sementara kedua orang tuanya sedang berada di kebun. Pelaku yang sedang dalam keadaan mabuk masuk ke rumah melalui pintu belakang. Korban yang kaget karena dibangunkan sempat mengusir pelaku. Namun pelaku menutup mulut korban dengan karung dan menyetubuhi korban sebanyak 2 kali. Para tetangga meminta orang tua korban untuk melapor ke polisi. Namun orang tua korban menolak. Alasannya, mereka tidak punya uang untuk membiayai laporan itu, karena menurut mereka pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara mereka hanyalah petani yang tidak memiliki uang yang cukup. Akhirnya, kasus pemerkosaan ini viral di sosial media. Lalu, sang pelaku yang adalah aparat dusun desa setempat melakukan permintaan maaf dengan memberikan denda sebesar 7,5 juta rupiah. Tetapi karena kasus ini sudah viral dan ada kerabat korban yang melaporkan ke kepolisian setempat, maka pada tanggal 6 Januari 2022 sang pelaku ditangkap oleh tim buser Polres Kupang dan hingga saat ini berada dalam tahanan. Dari kasus ini saya mencatat ada beberapa hal penting. Yang pertama, orang tua korban perkosaan kadang tidak mau melaporkan ke aparat kepolisian jika ada anak atau anggota keluarga mereka yang diperkosa. Alasannya, mereka tidak memiliki biaya. Yang kedua, kasus pemerkosaan bisa didamaikan secara adat. Tidak penting bagaimana nasib korban perkosaan. Yang ketiga, seandainya kasus ini tidak viral di sosial media, lalu tidak ada kerabat korban yang melaporkan ke aparat kepolisian, maka urusan kasus pemerkosaan ini sudah selesai dengan diurus secara adat melalui denda adat sebesar 7,5 juta rupiah. Kasus pemerkosaan semacam ini hanyalah satu dari begitu banyak kasus yang terjadi setiap hari. Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin marak terjadi, bahkan di sekitar kita saat ini. Kekerasan seksual terhadap kaum perempuan itulah yang membuat Presiden Jokowi prihatin. Menurut Presiden, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya, kekerasan seksual terhadap perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Presiden menekankan agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa segera disahkan oleh DPR RI. Sebab keberadaan aturan hukum ini sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air. Kisah-kisah pemerkosaan ini memicu keprihatinan banyak orang untuk membantu sesamanya yang merasa diabaikan, yang menjadi korban kekerasan seksual. Ruth dan Yuval, dua wanita asal New York, menciptakan pakaian dalam
yang diklaim anti perkosaan. Pakaian yang dinamakan AR/VR itu dilengkapi built-in ikat pinggang yang membuat celana dalam sulit untuk dibuka. Produk ini juga terbuat dari material yang tidak bisa dirobek atau digunting. AR/VR diciptakan untuk memberi rasa aman dan nyaman ketika kaum wanita berkegiatan di luar rumah, seperti jogging di malam hari atau bepergian sendirian ke tempat-tempat yang berisiko. Hanya dengan meningkatkan kewaspadaan dan edukasi, serta membawa para pemerkosa ke pengadilan, kita berharap upaya dan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan semakin diminimalisir. Demikian harap Yuval dan Ruth dalam Instagram mereka. Sementara itu di belahan bumi yang lain, seorang gadis India menciptakan inovasi baru untuk mendukung kampanye anti kekerasan terhadap kaum hawa. Sinu Kumari telah mengembangkan celana dalam modern yang bisa membuat wanita merasa nyaman. Pasalnya, celana dalam buatannya ini sengaja diciptakan untuk mencegah pemakainya dari pemerkosaan, satu jenis kekerasan seksual yang paling tinggi dialami kaum wanita di India. Kumari sendiri berasal dari negara bagian Uttar Pradesh, di mana angka pemerkosaan paling tinggi di India. Dalam celana dalam tersebut, Kumari menyematkan beberapa komponen penting seperti gembok, GPS untuk pemberitahuan polisi, dan kamera untuk merekam wajah serta menyimpan data penyerang. Bahkan di tanah air kita, seorang inovator asal Bandung, Jawa Barat bernama Simon Sanjaya sudah membuat korset khusus anti perkosaan yang dipakai seperti celana dalam. Ada 999 angka kombinasi, hanya pemakai yang tahu. Inovasi ini dipicu oleh maraknya kasus perkosaan di media massa. Dengan banyaknya kasus kejahatan yang menimpa perempuan, tak heran bila mereka menganggap kalau dunia ini sepertinya sudah tidak aman lagi. Ribuan wanita diperkosa dan dianiaya di seluruh dunia setiap hari. Bukan karena mereka mengenakan pakaian yang terbuka atau meminta untuk diperkosa, tetapi karena penyerangnya memang sudah tidak punya hati dan tak pantas disebut sebagai manusia. Akibat dari pemerkosaan tersebut bukan cuma luka secara fisik, tetapi para wanita pasti akan terganggu secara mental. Bagaimana masa depannya? Bagaimana lingkungan sekitar akan bersikap kepadanya? Banyak perempuan diperkosa karena mereka rentan, lemah, dan tak bisa melawan. Karena itulah setiap wanita membutuhkan perlindungan. Berawal dari pemikiran ini, orang mulai merindu celana anti perkosaan. Kejahatan, pemerkosaan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Namun, dengan mengenakan celana anti perkosaan, aksi pemerkosaan bisa dicegah. Kita berharap rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera berproses di DPR dan secepatnya disahkan untuk memberi payung hukum bagi proses pidana pelaku kekerasan seksual. Celana anti perkosaan pada saatnya akan menjadi kebutuhan. Namun, tetap menjaga diri dan saling menjaga adalah kemestian saat ini. Sambil berharap segera terbit regulasi baru yang menghukum seberat-beratnya pelaku pemerkosaan, entah dikebiri atau sejenisnya. Bukan sebaliknya, kasus-kasus perkosaan bisa didamaikan dengan denda adat berupa lembaran-lembaran rupiah. Memprihatinkan. Salve.